Tidak perlu khawatir bagi calon siswa-siswi yang akan mendaftar di Politeknik Negeri Jember. Jadi pendaftaran SNBT 2025 ini juga akan ditutup pada tanggal 27 Maret 2025. Halo Sobat SNPMB, kembali lagi di podcast Polijeto. Kali ini dengan saya, Sonia Putri, yang akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait pendaftaran SNBP dan juga SNBT 2025. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada calon mahasiswa baru Politeknik Negeri Jember yang sudah diterima di jalur seleksi nasional pertama, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi 2025. Kemudian stay tune teman-teman semuanya terkait informasi dan juga hal-hal yang menarik lainnya. Nah, sebelum kalian lanjut ke tahapan SNBT, akan aku kasih informasi buat teman-teman semuanya yang sudah dinyatakan lulus jalur SNBP 2025. Ada beberapa tahapan rangkaian yang harus kalian ikuti, dan pastikan informasinya sudah ada di dalam website dan juga media sosial resmi Politeknik Negeri Jember. Jadi, pastikan kalian aktif dan selalu cek informasi di akun sosial media Politeknik Negeri Jember. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan utama, yakni SNBT 2025. Buat teman-teman semuanya yang belum kesempatan lulus di jalur SNBP tahun 2025 ataupun ingin berniat hati ingin mengikuti di jalur SNBT 2025, kalian perlu cek informasi kali ini. Nah, saat ini sudah hadir narasumber kita di Politeknik Jember, di Polijeto kali ini dengan Bapak Agus Rianto. Selamat siang Bapak. Selamat siang semuanya. Bagaimana Bapak kabarnya untuk hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik selalu. Begitu juga dari calon-calon mahasiswa baru yang akan masuk ke Politeknik Negeri Jember. Saya doakan selalu sehat dan selalu semangat untuk mendapatkan PTN terbaik. Alhamdulillah, amin Pak. Oke Bapak, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan Pak terkait tahapan tes dari SNBT 2025. Berarti mereka sudah mulai antusiasnya harus ada lagi nggak Pak? Semakin kita adanya podcast kali ini juga akan mendukung mereka terkait acuannya lagi untuk semangatnya lagi mengikuti tahapan SNBT 2025. Bagi Bapak, ada beberapa pertanyaan Bapak. Dan yang pertama, ini ada apa yang dimaksud dari SNBT 2025 dan bagaimana sistem penilaiannya untuk tahun ini Bapak? Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Agus Rianto di bagian akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerjasama. Di kesempatan yang sangat baik ini disampaikan bahwa ke depan saudara-saudara nanti yang akan mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes, dan saya ucapkan selamat terutama bagi calon mahasiswa yang sudah masuk di jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Sekali lagi selamat, dan bagi yang belum beruntung dipersilakan, masih ada tahapan berikutnya yaitu jalur SNBT. SNBT yaitu jalur yang dilalui nanti calon-calon mahasiswa baru berdasarkan tes ya. Hal ini nanti saudara harus mendaftar terlebih dahulu dan sebelumnya harus punya akun. Saya yakin saudara-saudara, anak-anak semua sudah punya akun yang sama saat mendaftar di jalur SNBP. Untuk SNBT ini diperuntukkan selain siswa lulus angkatan tahun 2025 juga masih
diperkenankan bagi siswa yang lulus tahun 2023 dan tahun 2024. Oke, baik Bapak. Selanjutnya Bapak, ini terkait adanya siapa saja yang dapat ikut SNBT Bapak di tahun 2025 ini. Dan apakah ada batasan usia ataupun angkatan Bapak yang mungkin mengikuti ini SNBT ini gitu. Seperti itu Pak. Ya, baik, terima kasih Sonya. Jadi peserta yang wajib ya untuk ikut di SNBT atau UTBK 2025 ini adalah peserta yang sudah memiliki akun di SNPMB ya. Jadi sudah terregistrasi di akun SNPMB. Selanjutnya adalah warga negara Indonesia dan memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Yang nomor 3 yaitu siswa SMA, SMK, dan MA kelas 12 ya, atau kelas terakhir pada tahun 2025, atau juga peserta didik paket C tahun 2025 dengan umur maksimal 25 tahun. Per 1 Juli 2025. Bagi siswa yang belum memiliki ijazah harus membawa surat keterangan siswa kelas 12 sekurang-kurangnya disertai dengan pas foto, stempel, dan tanda tangan kepala sekolah. Berikutnya siswa yang lulus tahun 2023, tahun 2024, dan tahun 2025 atau lulusan paket C dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025. Yang nomor 5 yaitu SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Berikutnya, bagi peserta yang memilih program studi seni dan atau olahraga wajib mengunggah portofolio atau prestasi-prestasi yang telah dimiliki. Selanjutnya, yang pasti adalah sehat ya, yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran pada saat proses studi. Bagi peserta yang berkebutuhan khusus atau tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Yang terakhir yaitu membayar biaya UTBK kecuali bagi peserta yang mendaftar via jalur KIP kuliah atau beasiswa KIP kuliah. Mungkin itu untuk persyaratannya. Bapak. Ya. Berarti ada beberapa klasifikasinya ya Pak ya, Yeah. terkait dengan umur maksimal dengan 25 tahun, kemudian lain sebagainya yang sudah tadi disebutkan oleh Pak Agus sendiri. Selanjutnya Bapak, di sini dari nilai hasil UTBK Bapak, adakah kriteria tambahan mungkin Pak dari yang mempertimbangkan antara di SNBT ini di tahun 2025 ini Bapak? Kalau kriteria tidak ada, karena SNBT ini adalah berdasarkan tes ya. Jadi apapun hasilnya, calon-calon mahasiswa baru nanti evaluasi kelulusannya masuk ke PTN atau ke Politeknik Jember hanya melalui nilai dari UTBK-nya, Pak. Tidak ada dari syarat lain kriteria untuk masuk menjadi calon mahasiswa jalur SNBT. Iya gitu. Bapak. Berarti pure dengan nilai UTBK-nya ya Pak ya? Iya, hanya dengan nilai UTBK-nya. Betul sekali. Lanjutnya Bapak, gimana terkait mekanismenya Pak? Terkait dari akun SNPMB ini kenapa masih akun ini penting sekali untuk dapat bisa diikuti dari UTBK sendiri Pak? Yang pertama wajib dipahami oleh calon mahasiswa yaitu mekanismenya. Pertama wajib ya untuk registrasi ya, akun SNPMB. Bagi semua calon pendaftar UTBK atau SNBT menggunakan NISN ya, atau NPSN dan tanggal lahir di laman portal SNPMB bp3kemdikbud.go.id. Berikutnya login SSO ya.
Selanjutnya memilih menu verifikasi dan validasi data. Setelah sukses, masuk ke tahap berikutnya yaitu memilih menu pendaftaran UTBK SNBT. Selanjutnya mengikuti tes UTBK yang lokasinya dipilih sesuai dengan lokasi ya, kedekatan kampus yang akan dipilih sesuai dengan lokasi rumah masing-masing. Berikutnya melakukan login kembali, dan terakhir adalah lembaga dan mekanisme cara pembayarannya. Ini yang perlu dipahami oleh seluruh calon mahasiswa jalur UTBK ini agar ke depan tidak terkendala ya dengan beberapa hal yang akan dilakukan sampai dengan nanti pelaksanaan tesnya di kampus yang dipilih. Terdekat Iya. gitu ya Pak ya. Iya. Jadi perlu dimantangkan lagi ya Pak ya terkait nilai dan juga klasifikasi tempat yang dipilih gitu Pak ya. Sudah sangat berpengaruh sekali. Iya, jadi dipastikan juga nanti calon-calon mahasiswa yang mau milih kampus sebagai tempat untuk tes UTBK ini melihat di di sistem ya, di SNPNB-nya. Dan itu nanti tertera beberapa kampus yang sudah ditunjuk untuk menjadi tempat tes berbasis tes tulis SNBT ini. Oke, iya Bapak. Kemudian Bapak, di sini ada batasan maksimal pilihan dari program studi yang mampu untuk dipilih pada SNBT 2025 ini Bapak. Berapa total maksimalnya Pak? Ya, secara panduan, dan itu sudah sering tersampaikan di momen sosialisasi ya oleh penyelenggara SNPMP dari pusat melalui BP3. Untuk SNBT ini pilihannya sampai dengan 4 prodi. Pilihannya sampai dengan 4 prodi. Jadi satu pilihan prodi itu dengan ketentuan bebas memilih di program studi apapun. Yang kedua, bebas memilih di program studi apapun juga. Artinya apa? Misalkan yang pilihan satu sarjana atau satu diploma, 4 ya, atau sarjana terapan atau diploma 3. Yang prodi berikutnya bisa sarjana atau sarjana terapan atau diploma 3. Yang pilihan ketiga, 2 program studi akademik dan 1 program studi vokasi, atau 1 program akademik dan 2 program vokasi. Bisa juga 3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Yang pilihan 4 dengan 2 program akademik dan 2 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3, atau 1 program akademik dan 3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Jadi bisa memilih sampai dengan 4 program studi. Jadi seperti itu nanti berikutnya calon-calon mahasiswa harus betul-betul memahami dan sudah menjadi pilihan ya, dan pasti dengan arahan atau nasihat dari guru atau orang tua dan dari passion ya dari mahasiswa itu sendiri untuk memilih prodi yang betul-betul menjadi harapan masa depan untuk mendapatkan pekerjaan. Betul sekali gitu, Pak. ya.
Dan juga nantinya diharapkan jangan sampai salah pilih ya Pak, salah pilih program studi gitu. Dan kita juga teman-teman semuanya dari Politeknik Negeri Jember sendiri diharapkan banyak sekali program studi yang sudah ada, dan teman-teman semuanya juga harus sangat-sangat menyimak betul ya Pak ya, terkait di program studi yang ada di Politeknik di Jember, seperti itu. Kemudian Bapak selanjutnya, ini yang gak kalah krusial ya teman-teman. Jadi pendaftaran SNBT 2025 ini juga akan ditutup pada tanggal 27 Maret 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan sampai ketinggalan ataupun menunda-nunda gitu. Jadi karena ketika kalian sudah melewati batas ambang, kalian akan dapat mengikutinya di tahun depannya lagi. Jangan sampai ya. Baik Bapak, jadi kira-kira mungkin apa Pak konsekuensinya ketika calon peserta ini telat mendaftar dan tidak melengkapi berkas dari SNBT 2025 sendiri Bapak? Jadi ini sangat jelas ya, karena apa? Panduan yang sudah disosialisasikan oleh pusat SNPMB itu sudah berulang kali ya. Jadi harapannya adalah jangan sampai terjadi seolah-olah mahasiswa tidak tahu. Seolah-olah calon mahasiswa tidak tahu. Jadi yang pasti kalau telat mendaftar dan telat mengunggah berkas, artinya ya sudah tidak bisa mengikuti tes dan tidak bisa mendapatkan nomor registrasi. Yang pasti juga untuk SNBT ini adalah ada biaya pendaftarannya, dan itu sebesar 200.000 ya, dan dipastikan nanti ada nomor rekening yang sudah tertera di SNPMB ini, dan calon mahasiswa bisa mendaftar via bank yang sudah ditunjuk. Berikutnya juga saya informasikan bagi siswa yang kemarin ikut jalur SNBP namun masih belum punya kesempatan ya dan peluang lolos, bisa mendaftar ya di jalur mandiri TMK atau tes dan kemampuan dengan nilai eligible. Jadi nanti tidak khawatir ya, tidak perlu khawatir bagi calon siswi yang akan mendaftar di Politeknik Negeri Jember yang kemarin tidak lolos SNBP, bisa daftar di jalur mandiri TMK dengan nilai yang jalur prestasi yang eligible tadi. Mungkin itu dari saya. Oke Bapak, baik, terima kasih Pak. Jadi memang harus dari mahasiswa, calon mahasiswa betul-betul ya Pak ya, yang harus melihat dari aturannya, kemudian informasi terkait website maupun juga akun resmi, seperti itu ya Pak ya. Baik, jadi teman-teman semuanya, bincang-bincang kali ini dengan Bapak Agus Rianto yang sudah memberikan banyak pencerahan terkait tentang SNBT 2025. Semoga penjelasan dari beliau ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan mengurangi rasa penasaran kalian semuanya. Dan juga membantu mempersiapkan diri kalian dengan baik dalam menuju UTBK di tahun 2025 ini. Jadi buat Sobat SNPMB di luar sana, pastikan kalian proaktif dan juga menggali informasi sebanyak mungkin dan siapkan sebaik-baiknya. Dan jangan sampai ketinggalan deadline yang sudah ditentukan ya. Semoga kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa selalu berdoa dan juga tetap lancar dan juga proses kalian di jalur UTBK kali ini. Terima kasih sudah dengerin podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Good luck buat SNBT 2025. Politeknik ahlinya, Poli J. Sip.